Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 66, Karma. Beberapa bulan berlalu, Karin terlihat bingung karena perutnya sudah mulai kelihatan membesar. Sedangkan dirinya tidak memiliki suami hingga saat ini. Apalagi Karin sudah mulai merasa lelah dengan kehamilannya. Ibu Karin juga sudah mulai curiga dengan perubahan anaknya ini. "Kenapa kamu lebih sering muntah-muntah sekarang, Rin?" tanya Bu Warsi. "Mahku mungkin kambuh, Bu," jawab Karin sedikit gugup, lalu segera pergi. "Aku harus segera mencari lelaki yang mau menikahiku secepatnya, sebelum anak ini lahir. Tapi di mana? Ya Tuhan, kenapa hidupku jadi begini?" ucap Karin meremas rambutnya sendiri. Kehidupan yang dulu dia bayangkan bisa menjadi ratu kini malah berujung sendiri tanpa suami. Karin memutuskan untuk kembali mendatangi kantor Haris, karena memang ini anak Haris. Mau tak mau dia yang harus bertanggung jawab dengan keadaan ini. Setelah bersiap, Karin segera pergi. "Kemana, Rin?" tanya ibunya. "Keluar sebentar, Bu," sautnya sambil berlalu tak menghiraukan panggilan ibunya lagi. Sementara itu di sisi lain, "Mohon maaf, Mbak, Pak Harisnya sudah tidak di kantor ini lagi. Sekarang kantor ini dipimpin oleh adiknya Ibu Nina," ujar Sari sang sekretaris. "Apa? Kemana dia pindah, Mbak?" tanya Karin terkejut. "Beliau tidak bilang, Mbak, hanya ada perpisahan kecil saja sebulan yang lalu," jawab Sari lagi. Air mata Karin turun tanpa permisi. Kemana lagi dia mencari pertanggungjawaban? Apakah ini suatu hukuman atau karma untuk dirinya yang sudah mengganggu rumah tangga orang lain? Karin berjalan pelan menelusuri trotoar. Apa yang harus dia lakukan saat ini? Tubuhnya lemas, butuh asupan makanan, sedangkan uangnya tak ada lagi. Kepala Karin terasa pusing berjalan di bawah terik matahari siang. Tubuh perempuan itu tiba-tiba ambruk di jalanan membuat orang merasa kasihan dan membantu mengangkatnya ke pinggir. Kerumunan membuat hati Haikal tergerak untuk melihatnya. Haikal yang hendak makan siang melihat keramaian orang segera berhenti. Kebetulan itu dekat dengan kantor Haikal. "Ada apa, Pak?" tanya Haikal pada salah satu warga. "Wanita pingsan," jawabnya. "Wanita pingsan?" Gumam Haikal menepikan mobilnya. Dia takut kalau itu Adele atau ibunya. Haikal menelusuri remaian kerumunan itu. "Karin," pekiknya. "Bapak kenal, bawa ke rumah sakit saja, Pak. Kasihan, wajahnya pucat begitu," celetuk salah satu warga. Haikal mengangguk dan mengangkat tubuh Karin. Bagaimanapun juga dia masih ada hati nurani melihat mantan istrinya ini. Sekarang lemah tak berdaya. Jika terjadi apa-apa pada Karin, anaknya Satria yang akan sedih. Haikal segera membawa Karin ke rumah sakit. "Ibunya dehidrasi, beliau sedang hamil saat ini. Jadi tolong dijaga ya kondisinya. Janinnya melemah," ucap sang dokter membuat Haikal terkejut. Setahunya Karin tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dari dirinya. Anak siapa yang dikandung Karin? Haikal melihat wajah pucat Karin yang begitu memprihatinkan. Tapi bagaimanapun juga dia harus menjaga hatinya agar tidak terlalu terbawa suasana. Dia dan Karin hanya masa lalu. Kini Haikal ingin menikmati hidup sendirinya tanpa gangguan siapapun. Setelah dokter keluar, Haikal mendekat ke tempat tidur Karin. "Kamu terlalu liar, Karin," gumamnya pelan. Perlahan-lahan Karin membuka matanya. Dia bisa merasakan bau tubuh Haikal, mantan suaminya ini. Karin hafal betul dengan parfum yang dikenakan Haikal. Meskipun masih ada perasaan cinta, tapi Haikal tak mau menerimanya lagi. "Mas," panggil Karin. "Kamu sudah sadar. Kamu harus banyak istirahat agar kandunganmu baik-baik saja," ucap Haikal. Karin mengalihkan pandangannya. Dia malu menatap Haikal saat ini. "Anak siapa?" Haris, Mas." "Haris," jawab Karin menangis. "Tapi dia sudah pergi. Aku tidak tahu kemana lagi harus minta bantuan, Mas. Satria pasti malu padaku." "Satria anak yang kuat. Kamu juga harus kuat menghadapi cobaan ini. Bertobatlah. Cari jalan hidup yang baik agar kamu bisa bahagia." "Mungkin ini hukuman bagiku, Mas," ujar Karin. "Mas, apa memang tidak ada kata maaf untukku lagi?" tanya Karin mengisak. "Aku sudah memaafkanmu, tapi untuk kembali aku tidak bisa. Kamu istirahat saja di sini. Semua biaya aku yang tanggung. Nomor ponselku masih ada kan?
Jika kamu sudah diperbolehkan pulang, hubungi aku. Aku harus segera kembali bekerja. Pamit Haikal. Dia tak ingin berlama-lama dalam satu ruangan dengan Karin. Dia takut hatinya melemah. Ingin sekali Karin menarik tangan Haikal untuk meminta menjaga dirinya di sini. Tapi itu tidak mungkin, karena Haikal pasti akan menolak. Akhirnya Karin hanya menganggukkan kepala perlahan. Haikal sudah membiayainya saja, dia sudah bersyukur. Air mata Karin lagi-lagi jatuh tanpa permisi. Melihat kepergian Haikal, hatinya terasa disayat-sayat meratapi nasibnya sendiri. Bersambung.